Kalau kalian lagi cari sedan yang harganya 140 sampai let's say 170 dan sedan tersebut masih terlihat mewah dan prestis serta masih dihargai kalau kalian parkir gitu sama security, mungkin ini adalah pilihannya. Yes, ini adalah Camry tahun 2012 yang tipe V atau ini kodenya XV50 atau Camry generasi ke-7. Nah, seperti apa mobil ini? Langsung kita bahas bareng aja. Yuk. Camry. Yang tadi gue bilang, ini Camry generasi ke-7. Which is generasi ke-7 itu pertama kali hadir di Indonesia atau dihadirkan oleh Toyota tahun 2012. Tapi sebenarnya kalau kita mau ngomongin sejarah, Camry itu pertama ada di Indonesia tahun 1999. Tapi kalau di Jepang itu dia udah ada sejak tahun 1982. Dan Camry generasi ke-7 ini dia sampai 2018 atau 19 gitu. Dan di tahun 2015 dia sudah mengalami facelift. Tapi ini tipe yang pre-facelift. Dan Camry generasi ke-7 itu ada varian yang V yang seperti ini, juga ada varian yang hybrid, dan trim yang paling bawahnya itu tipe G, teman-teman. Dan kalau nggak salah, si Camry generasi ini yang hybrid adalah salah satu sedan pertama Toyota di Indonesia yang sudah memakai sistem hybrid, teman-teman. Susah ya gue ngomong, udah lama nih nggak ngonten. Nah, sekarang kita mau bahas dari bagian depan. Kalau dari bagian depan, jujur, ini yang tipe pre-facelift. Kalau yang facelift itu grillnya udah sedikit beda. Si fog lampnya itu kayak kayak dipegang gitu. Bahasa Toyotanya itu kin look. Tapi ini grillnya masih chrome seperti ini, horizontal. Kemudian ada badge Toyota dan lampunya masih agak-agak mirip dengan si Camry XV40, teman-teman. Kemudian ada fog lamp 2 buah dan ya udah depannya seperti ini. Sekarang kita coba lihat bagian sampingnya. Dan kalau lo lihat ya, ini dia walaupun harganya ya, mobil ini 145 juta, itu tapi masih terlihat kalau mobil ini punya aura yang mewah. Masih dihargai kalau lo pergi kemana-mana gitu, terutama oleh security gitu, lo bakal dihargai. Intinya seperti itu. Dan desainnya ya kayak gini aja, nggak banyak lekukan-lekukan yang gimana. Dan di sini ada aksen-aksen chrome seperti ini mengelilingi pilar A, B, dan C-nya gitu. Jadi kayak di coverin sama si aksen chrome ini, teman-teman. Dan panjangnya bisa dibilang mobil ini cukup panjang. Panjangnya sekitar 4.825 mm dan lebarnya 1.825 mm dan tingginya itu kalau nggak salah hampir 1,4 meter. Artinya dimensi seperti itu bisa dibilang dimensi yang cukup besar dan ada kemungkinan dalamnya itu bisa sangat spesius alias lebar ya, karena ini kan Camry ya, mobil yang identik dengan mobil-mobil pejabat. Jadi dalamnya itu harus nyaman dan spesius, artinya tidak sempit, teman-teman. Nah, bagian sampingnya kayak gini dan ini dia udah kalau lu masuk nggak perlu nyolok-nyolok kunci atau mencet-mencet tombol di sini. Dia udah otomatis ngebuka kalau kita nyelipin tangan ke sini. Sebentar, gua coba kunci dulu. Seperti ini. Nah, jadi kita nggak perlu mencet tombol-tombol lagi, tinggal selipin tangan di sini, dia udah ngebuka sendiri, teman-teman. Dan ini cuman ada di tipe V dan juga hybridnya. Kalau di tipe G, dia belum punya fitur seperti ini. Kemudian kita lihat peleknya single tune ya, seperti ini dengan profil ban 21555 ring 17. Udah pasti di depan itu cakram, ABS, ABD, dan di belakang itu juga udah cakram. Dan suspensinya dia di depan MacPherson dan di belakang itu kayak dual link gitu. Kalau yang gue rasain ya, kan gue pernah nyobain XV40 tuh. Kalau dibanding sama si XV50 atau generasi ke-7 ini, dia udah lebih firm. Artinya kalau di XV40 dulu itu dia masih kayak ngayun gitu ya. Cuman ini udah lebih bisa dibilang lebih dewasa lah suspensinya. Masih
masih oke body rollnya ketimbang si XV40 yang agak sedikit kayak naik kapal. Cuman kalau ini suspensinya udah lebih better, artinya udah lebih asik lah buat berkendara. Nah, spionnya dia udah ada sen, kemudian di sini dia udah dual VVTi. Sip, itu aja di bagian samping. Sekarang kita ke bagian belakang. Nah, ini bagian belakangnya yang gimana ya? Nggak ada desain yang gimana. Ya udah, begini aja. Di sini ada aksen chrome memanjang seperti ini, badge Toyota, dan di sini ada logo 2,5 V, artinya ini tipe V, cc-nya 2500, dan dia seperti yang gue bilang ada juga varian yang hybrid. Kalau yang varian hybrid di badge Toyotanya itu warnanya biru, yang biasa digunakan di mobil-mobil hybrid kan di-identified dengan warna biru teman-teman. Dan lampunya udah LED, cuman ini lampu mundurnya masih bohlam biasa teman-teman. Sensor parkir 1, 2, 3, 4 dan reflektor di sini. Intinya di belakang ini desainnya sederhana aja, begini aja, lebih agak datar ya. Cuman datar tapi masih terlihat manis dan masih ya bisa terlihat masih ada kesan-kesan mewahnya teman-teman. Kemudian bagasinya, ini coba kita lihat bagasinya. Ngebukanya itu dari sini tuh, dia emang belum belum auto gitu, dipencet langsung ngebuka, masih butuh dipencet dan masih butuh tenaga. Sayang ya, kenapa nggak dibikin dipencet langsung tweet auto ngebuka sendiri gitu. Tapi ini bagasinya luas banget teman-teman, lu bisa naruh orang di sini. Bahkan kalau lu mau naruh peralatan golf gitu ya, tas-tas golf ini, wah kapasitasnya luas banget, muat berapa koper di sini. Terus ada juga di sini space lagi buat naruh ban serep. Yang ini ban serepnya full size, bukan space saver teman-teman, dongkrak dan lain-lain. Intinya bagasinya itu sangat luas, lu bisa naruh beberapa koper, bahkan tas golf di sini muat banget. Jadi oke lah, kapasitas bagasinya cukup luas. Tapi sayangnya ini aja nih masih manual teman-teman. Nah itu aja di bagian eksteriornya. Sekarang kita coba kepoin bagian interiornya seperti apa. Yuk. Sekarang kita coba lihat bagian dalamnya teman-teman. Dan ini ketika gua masuk, hal yang pertama gua lihat adalah layout dari dashboardnya itu nggak menggugah ya, seperti ini, tapi dia materialnya soft touch dan ada jahitan-jahitan di sini, serta beberapa wood panel kayak di sini, kemudian di sini juga ada teman-teman. Lalu kita ke bagian jok nih, dan joknya ini udah elektrik nih, jadi enak sih. Lanjut lagi ke setirnya. Ini setirnya juga ada aksen-aksen di sini, di atasnya wood panel seperti ini, dan juga ada beberapa tombol-tombol kayak tombol untuk pengaturan dari sistem entertainmentnya dan juga angkat teleponnya. Lalu dia udah ada cruise control, walaupun cruise controlnya itu belum kayak mobil-mobil sekarang ya yang udah adaptif, tapi oke lah. Kadang-kadang juga kita kan juga jarang make ya, kalau lu yang bener-bener suka kenceng gitu, kadang-kadang nggak butuh juga tuh cruise control, maunya bejek-bejek aja. Cuman ya berguna juga sih kalau tol panjang gitu, cruise control kalau lagi santai itu sangat-sangat bermanfaat. Walaupun ini dia belum adaptive cruise control teman-teman. Lanjut lagi di sini, ini sistem entertainmentnya atau head unitnya ini udah bukan aslinya, artinya ini udah diganti menggunakan merek dari Nakamichi. Kemudian AC-nya dia juga udah dual zone. Sebentar, nyalain dulu. Dan untuk nyalain itu udah pakai tinggal pencet. Jadi nggak usah pakai colok-colok lagi, teman-teman. Gitu. Nah, ketika ngelihat layar speedometernya, ini juga masih sangat sederhana seperti ini, teman-teman. Tapi kalau gue suka speedometer yang masih jarum-jaruman analog seperti ini. Jadi kayak kerasa gitu ngelihat indikator dari speedometernya, jarumnya itu kerasa.
ngerasainnya tuh enak, istilahnya gitu. Intinya ini masih sangat sederhana teman-teman, seperti ini aja, nggak ada yang gimana-gimana teman-teman. Nyalain dulu AC-nya, dan AC-nya dia udah dual zone di sini, artinya nggak perlu berebutan lagi gitu suhunya di kanan dan di kiri, karena suhunya itu udah terpisah. AC-nya udah digital seperti ini, udah cukup oke. Lanjut lagi, dia matic ya, masih konvensional, artinya belum CVT, dan artinya juga dia lebih kuat. Ini automatic 6 speed, 6 percepatan. Ada tempat penyimpanan di sini untuk bisa buat cup holder juga nggak ya? Enggak. Di sini cuman buat nyimpan kayak let's say kacamata atau koin-koin gitu. Di sini juga ada. Tuh. Bukan. Di sini itu untuk tempat ada lighternya dan juga asbak. Mobil tahun ini ya masih ada light meter. Light meter. Apa? Pemantik api. Pokoknya. Lanjut lagi, di sini juga masih ada asbaknya. Masih friendly ya buat perokok, cuman jangan ngerokok di mobil deh kalau sekarang, baunya jadi beda. Kalau ngerokok pas berhenti aja. Lanjut, di sini ada tempat penyimpanan. Buset deh, ini gede banget tempat penyimpanannya teman-teman. Tuh, segini gedenya. Lanjut lagi, setirnya dia udah tilting dan juga udah teleskopik. Jadi lu bisa adjust setirnya sesuai kenyamanan lu berkendara. Lanjut, di sini ada glove box yang nggak begitu gede, cuman sedang-sedang aja di sini. Di sini juga ada lagi untuk ada power outlet dan juga colokan buat USB aux-nya di bagian sini. Kursinya tadi udah gue bilang belum ya? Kursinya udah elektrik, baik di bagian driver atau di bagian penumpang depan. Cuman kalau di bagian penumpang depan itu pengaturannya ada di sini. Artinya kalau kebetulan bos lu duduk di belakang, bos lu nggak perlu nyuruh-nyuruh supirnya lagi, tinggal pencet aja di sini. Tapi kalaupun bos lu nyuruh drivernya, itu juga driver masih gampang ngejangkau di sini, nggak perlu harus ke sini. Joknya ini karena ini varian yang V ya teman-teman, jadi dia udah dibungkus dengan kulit dengan warnanya beige seperti ini, dan ada corporated seperti ini atau pori-pori seperti ini teman-teman. Kalau lu tanya driving position, itu so-so aja sih, so-so aja, nggak gimana-gimana gitu. Lebih ke ya udah normal aja, nggak yang racing banget atau terlalu rendah. Ini enggak, sedang aja, nggak terlalu commanding juga, artinya ini average banget driving positionnya teman-teman. Lanjut lagi, standar sun visor. Di sini udah ada kaca dan lampunya di bagian pengemudi, dan juga di bagian penumpang juga ada lampunya, tempat buat naruh kacamata, dan di sini lampu bacanya masih kuning seperti ini. Di bagian door trim dia ada material soft touch-nya yang hitam ini. Ini juga masih bahan lah, dan bagian plastiknya itu cuma di sini dan di sini aja. Ya udah standar gitu buat power window auto. Di sini autonya di bagian pengemudi, di bagian penumpang di bagian penumpang itu belum auto up and down. Sisanya ya udah standar pengaturan spion, electric mirror, dan juga buat buka dari door locknya teman-teman. Standar sih, door trimnya standar, dan cukup buat naro satu botol air mineral, satu doang ya kalau di door trimnya nih. Kalau lu mau naro botol, intinya itu aja sih. Di bagian depannya yang ya udah nggak ada yang gimana gitu kalau di bagian desain, tapi ini fungsional aja sih, artinya akomodasinya cukup lah teman-teman gitu. Sekarang kita lihat ke bagian belakang. Oke, yuk. Oke, sekarang kita ke bagian belakang, dan udah nggak heran sih gua, namanya Camry gitu ya.
belakangnya tuh emang lega banget karena kan dia dedicated buat para bos-bos ya, buat para pejabat-pejabat gitu. Jadi di bagian belakang ini dia harus dibuat selega dan senyaman mungkin teman-teman. Dan ini lu bisa lihat di sini itu baik headroom maupun legroom itu lega banget gitu. Enak banget kalau lu jadi pejabat atau lu kayak gua gitu rakyat biasa. Ini kan mobil ini udah cukup affordable ya buat kita-kita gitu. Harganya ini mobil ini 145 juta. Kalau teman-teman minat bisa hubungin Instagram di bawah ini, Garnet Auto atau Garasi Om Komar. Jadi ya menurut gua oke banget sih ini buat jalan jauh gitu, lu duduk di belakang ngerasa kayak bos gitu, kayak pejabat. Dan ini lu tanpa harus nyuruh driver. Misalkan ya, nih gua reclining ke bagian belakang dulu. Kalau lu ngerasa sempit gitu begini, bahkan ini pun masih nyaman gitu. Dan kalau yang gue bilang tadi, kalau lu masih ngerasa sempit, ini lu tinggal pencet aja, nggak usah nyuruh driver ya. Tuh, tinggal pencet, baik reclining maupun slidingnya ke depan juga tinggal pencet aja. Jadi makin lega tuh lu di sini, makin enak. Terus di sini juga ada handrestnya, tuh handrestnya, walaupun ya handrestnya masih simple ya, cuman ada cup holder di sini dua. Cuman handrest tuh berguna banget gitu buat ngistirahatin lengan lu atau tangan lu di sini teman-teman. Lanjut lagi, di sini ada headrestnya, samping kiri, tengah maupun samping kanan. Jadi nyaman banget duduk di Camry di bagian belakang. Terus door trimnya ini materialnya sama kayak di depan tadi. Di sini material empuk, kemudian di sini juga empuk, di sini plastik, dan masih ada asbaknya. Jadi kalau mafia lu bisa ngerokok taruh di sini, tapi better jangan ngerokok di dalam mobil. Dan ini door trimnya itu untuk naruh botol ya, lebih disediakan di bagian door trim belakang. Artinya di depan kan cuma satu, kalau di sini muat buat 3 botol air mineral nih. Kalau di supir sama di penumpang depan itu kayak cuma 1 botol gitu ya. Cuman ini kayak dikasih 3 di sini, teman-teman. Jadi emang lebih diprioritaskan untuk penumpang belakang. Kalau depan kan ya udah mostly supir ya. Gitu, teman-teman. Dan joknya sama kayak di depan, bed seperti ini, kulit. Dan ini bed seperti ini itu untuk tipe yang V, tapi kalau yang G itu bahannya masih belum kulit, alias kalau nggak salah masih bludru, teman-teman. Gitu, enak banget sih di bagian belakangnya ini, yang intinya lega. Dan di sini juga ada AC-nya, walaupun AC-nya pengaturannya masih dari depan, teman-teman. Tapi oke lah, ini nyaman banget berada di Camry di bagian belakang. Kalau gue sih prefer jadi penumpang kalau mobil gue Camry gitu, nyewa supir atau hire supir. Semoga teman-teman rezekinya bagus, bisa biar bisa nge-hire supir, teman-teman. Enak sih di bagian belakang nih, nyaman banget. Terus ada lampu bacanya di sini 2 buah. Itu aja di bagian belakangnya. Sekarang kita lihat bagian mesinnya seperti apa. Nyaman banget pokoknya di bagian belakang, mantap. Nah, ini bagian mesinnya. Mesinnya punya kode 2ARFE, artinya mesinnya udah beda dari generasi sebelumnya. Kalau generasi sebelumnya kan dia masih pakai 2AZ ya, tapi ini udah pakai 2ARFE yang kubikasinya lebih besar. Karena kalau yang sebelumnya yang 2AZ itu kan 2400 cc, kalau ini 2500 cc. Jadi tenaganya lebih besar daripada si 2AZ FE yang 2400. Dan ini 4 silinder inline DOHC dan tenaganya sekitar 181 HP dan torsinya sekitar 230 Newton meter, teman-teman. Dan ini penggerak depan. Camry itu penggerak depan, ingat ya, FWD. Dan tenaga tersebut disalurkan ke transmisi 6 percepatan konvensional. Dia belum CVT, artinya lebih kuat, teman-teman. Dan kalau ngomongin konsumsi bahan bakar, itu
Kalau dalam kota sekitar 18, 17, 19 udah bagus. Dan kalau keluar kota mungkin bisa lebih dari itu. Karena kalau mobil cc besar keluar kota dengan kecepatan yang konstan itu bisa jadi sama atau bahkan lebih irit daripada mobil yang cc-nya kecil. Karena mesin itu tidak terlalu bekerja keras untuk lari sekian gitu. Misalkan kalau di mobil cc kecil lari 100 itu butuh 3000 rpm, tapi kalau di mobil ber-cc besar, berkubikasi mesin besar seperti ini, itu mungkin di 2000 rpm. Artinya bahan bakar tidak terbuang terlalu banyak. Tapi kalau di dalam kota itu dia bisa lebih boros, teman-teman. Dan kalau ngomongin spare part, namanya Toyota ya, udah pasti spare partnya melimpah. Dan nggak ada masalah gimana-gimana tentang mesin si Camry XV50 ini, teman-teman. Paling yang harus diperhatikan adalah sensornya ya, kayak sensor knocking sensor, kemudian sensor ABS itu cukup kalian perhatikan. Atau cukup harus kalian cek kalau membeli si Camry generasi ke-7 ini, teman-teman. Sisanya nggak ada masalah, namanya Toyota gitu, spare partnya melimpah, perawatannya gampang, dan ini mesin bandel. Intinya itu aja di bagian mesin, teman-teman. Jadi kalau menurut gua ya, si Camry generasi ke-7 atau XV50 ini yang pre-facelift seperti ini, itu masih layak kalian pertimbangkan untuk kalian yang lagi nyari sedan di range harga 140 sampai let's say 180, yang sedannya itu looksnya mewah, prestis, kemudian bergengsi. Itu ini masih cukup layak kalian pertimbangkan, karena satu, dia perawatannya mudah, as you know, Toyota. Kemudian mesinnya bandel dan nggak banyak yang macem-macem yang bikin ribet, teman-teman. Kemudian yang kedua, dia nyaman, apalagi kalau lu ada di posisi penumpang bagian belakang, itu nyaman banget. Kemudian ketiga, harganya itu udah terjangkau. Seperti yang di depan kita ini milik Garnet Auto dan juga garasi Om Komar. Kalau teman-teman minat bisa hubungin Instagram di bawah ini. Dan mobil ini dibanderol sebesar 145 juta. Jadi udah cukup menarik ya, dengan harga segitu lu dapat sedan yang terlihat masih mewah, masih prestis, dan oke banget sih kalau lu mementingkan gengsi gitu. Dan so pasti nyaman. Kemudian spare partnya juga melimpah banget, teman-teman. Intinya kalau menurut gua mobil ini masih layak kalian pertimbangkan, terutama seperti yang gue bilang tadi, buat teman-teman yang lagi nyari mobil sedan yang masih terlihat mewah dan prestis di harga 140 sampai 170. Intinya itu aja, menurut gua mobil ini masih layak kalian pertimbangkan. Kayaknya sampai di situ dulu vlog gua kali ini tentang si Camry XV50. Kalau ada teman-teman yang lebih tahu tentang Camry, itu bisa langsung komentar di bawah, biar kita bisa saling berbagi dan belajar bareng, dan literasi tentang kendaraan kita bertambah. Udah lama nih gue nggak ngonten, jadi kaku ngomongnya. Sip, sampai ketemu di vlog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.